Halo, nama saya Felicia Michelle Karen dari kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai social identity atau identitas sosial. Apa sih identitas sosial itu? Just keep on watching. Social Identity Theory. Social Identity Theory atau teori identitas sosial digambarkan sebagai teori yang memprediksi perilaku antar kelompok tertentu berdasarkan perbedaan status kelompok, legitimasi, dan stabilitas yang dipersepsikan akibat adanya perbedaan status tersebut, dan kemampuan yang dipersepsikan dalam berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Menurut Jacobson tahun 2003, teori identitas sosial berfokus terhadap individu dalam mempersepsikan dan menggolongkan diri mereka berdasarkan identitas personal dan sosial mereka. Barker tahun 2004 mengatakan bahwa identitas sosial adalah persamaan dan perbedaan soal personal dan sosial, soal apa yang kamu miliki secara bersama-sama dengan beberapa orang dan apa yang membedakanmu dengan orang lain. Sedangkan menurut Hooke, dalam teori identitas sosial adalah pengetahuan seseorang bahwa mereka termasuk dalam kelompok sosial. Identitas sosial juga merupakan bagian dari konsep diri individu yang berasal dari persepsi keanggotaannya pada kelompok sosial, menurut Hooke dan Vaughan tahun 2002. Di dalam identitas sosial terdapat dimensi-dimensi yang ada di dalam identitas sosial. Apa aja sih dimensinya? Yang pertama itu ada persepsi dalam konteks antar kelompok. Dengan mengidentifikasi diri pada sebuah kelompok, maka status dan gengsi yang dimiliki oleh kelompok tersebut akan mempengaruhi persepsi setiap individu di dalamnya. Persepsi tersebut kemudian menuntut individu untuk memberikan penilaian baik terhadap kelompoknya maupun kelompok yang lain. Yang kedua, ada daya tarik in-group. Secara umum, in-group dapat diartikan sebagai suatu kelompok di mana seseorang mempunyai perasaan memiliki dan common identity atau identitas umum. Sedangkan out-group adalah suatu kelompok yang dipersepsikan jelas berbeda dengan in-group. Adanya perasaan in-group sering menimbulkan in-group bias, yaitu kecenderungan untuk menganggap baik kelompoknya sendiri. In-group bias merupakan refleksi perasaan tidak suka pada out-group dan perasaan suka pada in-group. Hal tersebut terjadi kemungkinan karena loyalitas terhadap kelompok yang dimiliki yang pada umumnya disertai devaluasi kelompok lain. Lalu yang ketiga ada keyakinan saling terkait, yang artinya seseorang memiliki kelekatan emosional terhadap kelompok sosialnya. Kelekatan itu sendiri muncul setelah menyadari keberadaannya sebagai anggota suatu kelompok tertentu, dan orang memakai identitas sosialnya sebagai sumber dari kebanggaan diri dan harga diri. Lalu yang terakhir ada depersonalisasi. Ketika individu dalam kelompok merasa menjadi bagian dalam sebuah kelompok, maka individu tersebut akan cenderung mengurangi nilai-nilai yang ada dalam dirinya sesuai dengan nilai yang ada dalam kelompoknya tersebut. Selanjutnya kita masuk ke komponen pembentukan social identity. Di dalam komponen pembentukannya itu terdapat 3 proses dasar, yaitu social identification, social categorization, dan social comparison. Yang pertama, identification, yaitu seseorang mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok tertentu. Hooke dan Abrams juga menyatakan bahwa dalam identifikasi ada pengetahuan dan nilai yang melekat dalam anggota kelompok tertentu yang mewakili identitas sosial individu. Selain untuk meraih identitas sosial yang positif, dalam melakukan identifikasi, setiap orang berusaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dalam suatu kelompok. Yang kedua ada categorization. Elmers menyatakan bahwa categorization menunjukkan kecenderungan individu untuk menyusun lingkungan sosialnya dengan membentuk kelompok-kelompok atau kategori yang bermakna bagi individu. Dengan demikian, categorization berfungsi untuk menafsirkan lingkungan sosial secara sederhana. Sebagai hasil dari proses categorization, nilai tertentu atau stereotip yang terkait dengan kelompok dapat pula berasal dari individu anggota kelompok itu juga. Lalu komponen yang terakhir itu ada social comparison atau perbandingan sosial yang merupakan proses yang kita butuhkan
untuk membentuk identitas sosial dengan memakai orang lain sebagai sumber perbandingan untuk menilai sikap dan kemampuan kita. Jadi melalui perbandingan sosial, identitas sosial terbentuk melalui penekanan perbedaan pada hal-hal yang terasa berbeda pada in-group atau out-group. Dalam perbandingan sosial, individu berusaha meraih identitas yang positif jika individu bergabung dalam in-group. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai social identity theory. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat beraktivitas kembali dan tetap jalani protokol kesehatan dengan baik. Tetap semangat dan terima kasih.